Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jihad, kitab menjelaskan tentang hukum jihad. Jihad ini pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah hijrah hukumnya fardu kifayah. Jihad itu arti luasnya sungguh-sungguh. Tapi dalam pengertian ini jihad bimakna kita. Jihad maknanya dalam pembahasan kita adalah jihad perang. Dulu di zaman Nabi, setelah Nabi hijrah itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kemudian setelah itu maka dikategorikan bahwa orang kafir itu ada dua kondisinya. Kafir di sini maksudnya adalah penjajah, imperialisme. Jadi yang menyerang, bukan berarti kafir beda agama. Pembahasan ini kafir yang menyerang. Karena dulu itu ketika awal-awal agama ini, maka ada tekanan-tekanan yang melakukan dari kelompok orang kaum musyrikin yang menyerang kaum muslimin. Nah, kaum musyrikin ini kemudian disematkan kafir. Nah, itu ada dua kondisinya. Yang pertama, kelompok imperialisme itu atau penjajah itu yang dinamakan kafir ini ada di negerinya, di sono. Misalkan kalau kita konteksnya dulu Belanda ada di sana, atau Jepang di sana. Maka jihadnya adalah fardu kifayah bagi kaum muslimin di setiap tahun. Sehingga kalau ada orang yang melakukannya, maka gugurlah dosa kaum muslimin yang lain. Nah, kita diwakili oleh orang tentara, ya. Jadi kalau kita ke sono gitu, ke negerinya, maka judulnya hukumnya fardu kifayah. Kondisi yang kedua, kaum kafir penjajah itu masuk ke negeri kaum muslimin atau masuk ke negeri yang dekat dengan kita. Dekat sekali. Maka jihad waktu itu menjadi fardu ain hukumnya. Maka wajib bagi penduduk negeri ini menolak penjajah kafir atau kafir penjajah. Jadi kalau Indonesia dijajah, masuk ke Indonesia, kita hukumnya fardu kifayah sebagai fardu ain sebagai warga negara Republik Indonesia. Itu. Nah, dulu perjuangan kita itu masih tercerai-berai.
dan belum ada dorongan hukum agama. Ketika kita merdeka, sekutu masuk lagi, maka ketika masuk lagi dihukumi wajib orang melawan penjajah yang balik itu. Dulu terjadi disebut dengan resolusi jihad. Dulu disebut resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 45. Jadi baru 2 bulan merdeka ya, itu Belanda sekutu ya masuk lagi wilayah Indonesia. Nah, wajib bagi kita penduduk negeri kaum muslimin untuk melawan penjajah. Gitu. Wa syaraitu wujubil jihadi, dan syarat-syarat wajibnya jihad sab'u khisalin, ada 7 perkara. Al-Islamu, yang pertama Islam, maka tidak wajib jihad itu bagi orang kafir. Ya karena kita lagi ngurusin orang Islam. Wal bulugu, dan yang kedua dewasa, maka anak kecil tidak diwajibkan jihad, tidak terkena kewajiban jihad anak kecil. Wal aqlu, dan yang ketiga adalah berakal, maka tidak wajib bagi orang yang tidak berakal atau gila untuk berjihad. Bingung panu gelo, misalkan diajak perang, kumaha ceritana coba, bisa-bisa riweuh. Wal hurriyatu, dan yang keempat adalah merdeka, maksudnya individu kita ini kan merdeka, orangnya merdeka, bukan orang budak. Nah ini kan dulu masih ada perbudakan ya. Maka orang budak itu tidak terkena kewajiban jihad. Wadzukuratu, dan yang kelima adalah laki-laki. Jadi yang wajib jihad perang itu adalah laki-laki. Maka tidak wajib berjihad bagi para perempuan dan atau banci. Banci di sini adalah banci muskil, banci yang susah dibedakan alat kelaminnya, atau memiliki 2 alat kelamin. Banci itu beda dengan banci jadi-jadian, aslinya laki-laki tapi gaya perempuan lain. Itu masih terkena kewajiban jihad. Tapi kalau ada perempuan yang ikut berjihad boleh, tapi tidak wajib gitu loh. Maksudnya gitu. Misalkan di peran-peran yang lainnya kan bisa, tidak harus di front depan. Bisa di dapur umum. Ya perang kan perlu makan. Makan itu perlu disiapkan.
perlu dipasak. Yang masak itu ya harus, ya biasanya yang perempuan ya boleh, tapi tidak diwajibkan. Sekarang itu juga apa, pengobatannya, perawatannya bisa boleh. Wasihatu, dan yang keenam adalah sehat. Maka tidak wajib berjihad bagi orang yang sakit dan sakitnya itu menghalanginya untuk berperang dan naik kendaraan, kecuali dia memang menanggung sakit yang terus-terusan, tapi dia ingin, tapi kuat gitu, silakan. Tapi orang yang sakit tidak bisa. Tapi kalau kita lihat sejarah model Jenderal Sudirman itu dalam keadaan sakit dia terus berperang. Orang Indonesia saat dijajah oleh Belanda ataupun Jepang, kemudian mereka berjuang, itu hukumnya jihad, Pak. Maka orang-orang pahlawan yang gugur di medan pertempuran itu dihukumi syahid, Pak. Syahid. Yang ketujuh, wattaqatu 'alal qitali, adalah mampu untuk berperang. Kalau misalkan alatnya pedang, dia mampu pegang pedang. Alatnya pistol mampu pegang pistol. Alatnya bom mampu pegang bom. Ini kan perang. Judulnya perang serem. Maka tidak wajib bagi orang yang maaf tangannya nggak ada, putus, tarik megang pedang kumaha, nggak ada tangannya. Di sini seumpamanya. Jadi harus mampu dia cara perangnya. Gitu. Ini di dalam syariat Islam. Nah, mempertahankan negara ini sekali lagi wajib bagi seluruh warga negara. Karena itu kalau ada serangan yang masuk dari luar, maka wajib bagi setiap orang untuk melakukan perlawanan. Wajib berjihad. Bagaimana kalau musuhnya bukan dari luar, tetap dari dalam, seperti ada pemberontakan? Wajib bagi warga negara, kan kita mah negeri muslim, untuk melawan atau memeranginya. Itu PKI baheula wajib ngelawan PKI. Emang liweuh kalau ngelawan orang sendiri mah kan teu katinggalian. Kalau waktu ngelawan Belanda kita jelas kalau yang bule-bule pasti nih penjajah. Bener enggak? Dulu perjuangan kita. Kalau ngelawan Jepang jelas orangnya beda, Jepang beda sama orang kita. Coba lawan pemberontakan, sepemberontakan. Ya, PKI misalkan, gimana dulu ngebedainnya? Susah. Terus harus DITI susah. Kau mau pakai agama itu, olah-olah bener we. Terus apa lagi? Dulu itu PRRI Permesta. Banyak lah. Jadi negeri ini sudah banyak diuji dengan pemberontakan. Dan mudah-mudahan kedepannya tidak akan ada lagi pemberontakan. Ngeri, Pak.
Kita jadi perangnya perang saudara, seperti yang terjadi di beberapa negara saat ini, perangnya perang saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.